Ini kabelnya warna merah hitam. Nah, ini biasanya kalau merah hitam ini kabel utama ini. Saya coba pasang dulu. Ini merah hitam ini biasa kabel kelistrikan. Dia tidak mau menyala. Sejak kapan? Sudah suamiku dah dia. Awalnya bagaimana kejadiannya? Mati dia mati. Tidak tahu. Siap. Dia tidak menyala ya? Iya, Di. Tapi anunya apa ya? Dia remote-nya. Kalau chargernya? Oh, remote-nya bisa. Iya, remote. Terus bunyi orang. Weh, sudah tekor baterainya ini. Begitu kah? Berarti anu ini di kontak kuncinya ini yang bermasalah. Oh. Mau dibongkar nanti tah? Ah, iya. Kayak mungkin itu deh. Iya, tapi casnya. iya di sekarang nih. Teman-teman, setelah saya lakukan pengecasan pada unit sepeda listrik yang baru saja tadi dibawa sama Bapak polisi ya, itu merupakan orang tua daripada pengguna sepeda listrik ini. Keluhannya katanya tiba-tiba mati. Namun sebagaimana di video saya yang baru-baru tadi saya record itu, bahwa ketika saya tanya itu penyebabnya mati itu apakah karena tiba-tiba mati atau karena memang lobet sekali atau bagaimana, tiba-tiba mati dalam perjalanan, ataukah disimpan di dock kemudian kelamaan nggak dicas berhari-hari sehingga sampai lobet total atau kayak gimana. Tetapi itu bapaknya juga tidak paham, yang bawa tadi ini tidak paham penyebab matinya itu, tapi mati total. Namun sebagaimana di video awal tadi ini, pada saat ketika saya on kan melalui kunci kontak sebagaimana yang mereka sampaikan bahwa mati, tetapi ketika saya nyalakan dengan remote ini menyala. Coba nanti teman-teman dilihat secara dekat ya, teman-teman lihat menyala. Nah seperti ini, tapi kedip-kedip, padahal ini saya sudah lakukan charger selama 4 jam loh, dari jam 11 tadi pada saat dibawa sampai kemudian jam 3 ini baru saya copot ya. Namun ini mungkin ada masalah dengan baterai berarti. Nah saya matikan dengan remote, dia mati, menyala, mati menggunakan remote, tetapi ini kondisinya seperti inilah ya. Nah tetap berkedip-kedip seperti ini. Apakah memang ini pengaruh baterai? Saya curiga saya awal tadi, saya sampaikan sama pemiliknya itu bahwa ini bermasalah pada kunci kontaknya, yaitu kabelnya di dalamnya harus dibongkar, dibuka kapnya ini baru kemudian, karena sudah beberapa pelanggan bengkel juga saya seperti itu, tapi ini sepertinya bukan ya, karena saya sudah lakukan pengecasan ya, saya charger tadi selama 4 jam, tetapi kondisinya tetap seperti ini saja. Nah tuh jadi seperti itu ya. Baterainya ini sudah lobet sekali nih kalau seperti ini. Apakah yang terjadi dengan unit ini? Sebelum saya lakukan pembongkaran pada kapnya ya, pada kap depannya ini untuk memeriksa kontaknya, terlebih dahulu saya lakukan pemeriksaan pada bagian baterainya. Yuk langsung saja kita bongkar. Oke teman-teman, langsung saja kita buka. Ternyata di sini mikrofon aku pada saat record ini sedang lobet, jadi langsung saja kita lanjut ya. Ini sudah saya siapkan avometer, langsung saja kita cek satu persatu. Ini untuk aki pertama 13,1 volt, kemudian aki yang kedua 13,1 volt juga, kemudian aki yang ketiga 13,1 volt, kemudian lanjut aki yang keempat 13,1 juga. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk semua baterai ini atau aki ini ya teman-teman, semuanya aman, normal, berarti masalah bukan ada pada baterai. Sekarang lanjut saya akan cek semua kabel jumper baterainya, apakah ada yang putus atau kayak gimana. Yuk langsung saja kita cek. Yang ini nah, kita lihat sendiri ini normal ya. Kemudian lanjut, ini juga normal. Terakhir ini juga normal ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saya akan ngecek kabel flashnya dari baterai ke sekring ya, apakah aman. Oh ternyata aman. Ini juga sekringnya tutupnya sudah terbuka sendiri ya teman-teman, pengaruh panas selama dipakai. Namun semuanya ini perkabelan di sini aman, baik baterai maupun kabel semuanya aman. Yuk langsung kita lanjut lagi cek yang lainnya teman-teman ya.
Sebelum saya lanjut ke pengecekan pada yang lain, saya cek dulu ini baterai keseluruhannya 52,5 volt. Semuanya aman, kita sudah pastikan bersama ini teman-teman. Selanjutnya kita cek komponen lain. Ini sekarang saya akan buka sadel belakang ya, boncengan. Karena di dalam ini ada controller, ada titik pusat perkabelan, baik yang ke speedometer, yang dari baterai, kemudian yang ke dinamo. Intinya semua titik perkumpulan kabel itu ada kontrolernya, seperti itu. Nah ini sudah terbuka. Coba kita lihat bersama. Nah ini ada soket yang kebuka guys ya. Ini kabelnya warna merah hitam. Nah ini biasanya kalau merah hitam ini kabel utama ini. Saya coba pasang dulu. Ini merah hitam ini biasa kabel kelistrikan. Tapi kita pasang dulu. Sekarang saya nyalakan menggunakan remote. Oh Masya Allah. Rupanya sudah menyala ya teman-teman ya. Ini sudah aktif. Saya pakai remote dan kelihatan sudah normal. Coba saya perlihatkan kepada teman-teman. Coba lihat itu indikator baterainya sudah normal. Sekarang saya matikan dulu remote-nya. Untuk kemudian saya cek nyalakan menggunakan kunci kontaknya teman-teman ya. Saya matikan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ternyata masalahnya ada pada soket power ya, atau soket kelistrikan di kontrolernya tadi. Nah ini saya gas juga sudah normal. Padahal kecurigaan saya di awal video tadi, saya jelaskan sama bapaknya itu, ini kecurigaan saya ada pada kontaknya. Karena remote-nya bisa hidup tetapi kayak lowbat baterainya. Rupanya bukan. Tetapi karena ini sepeda listrik ini saya tidak tahu mereknya teman-teman, dan penempatan posisi kabel power dan ke kontaknya itu juga berbeda-beda ya. Tidak seperti pada merek-merek yang pada umumnya saya sudah kerjakan seperti Goda, Unifly, Exotic Pacific dan lain sebagainya, berbeda. Ini lain juga. Saya tidak tahu karena ini mereka juga belinya di luar daerah ya. Dan ternyata posisi rangkaian perkabelannya juga seperti ini, dia berbeda dengan yang lain. Demikian bagi teman-teman semua dimanapun berada, jika kita hendak memeriksa sebuah kendaraan listrik yang bermasalah, maka sebaiknya sebelum kita melangkah lebih jauh, maka sebaiknya terlebih dahulu kita melakukan analisa dulu. Kita periksa semua perkabelannya, komponen-komponen yang ada di luar seperti baterai, kemudian perkabelan sebagaimana yang saya sudah lakukan barusan ini. Setelah kita pastikan di bagian luarnya itu tidak ada masalah, maka barulah kita menganalisa lebih jauh lagi terkait dengan kondisi unit, kira-kira di bagian mana komponen yang bermasalah pada unit tersebut. Kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan tak kalah penting juga bagi teman-teman yang belum follow akun saya, silakan di follow akun Bengkel Spesialis Motor Listrik Wakatobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.